الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا
وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ibadah hati yang tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah berprasangka baik kepada Allah. Ibadah ini merupakan kewajiban bagi setiap muslim di setiap keadaan yang ia hadapi dalam kehidupan dunia ini. Kunci prasangka baik adalah ma'rifatullah, mengenal Allah dengan benar. Karena semakin seorang hamba mengenal Allah, maka akan semakin baik pula prasangkanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba mengenal bahwa Rabb-nya adalah Rabb yang Maha mengetahui segala sesuatu, mengetahui yang telah lalu dan yang akan datang, memiliki hikmah yang balighah, maka apapun yang terjadi pada seorang hamba, walaupun itu bukan hal yang ia sukai, ia pasti meyakini bahwa apa yang dia dapatkan adalah sesuatu yang baik baginya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 116. Dengan prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin akan melihat musibah dan kesulitan yang menimpanya sebagai penggugur dosa-dosanya, sebagai cambukan agar ia berhenti dari dosa-dosanya, sebagai dorongan agar ia kembali ke jalan Allah, sebagai peninggi derajatnya, sebagai peningkat imannya, serta penegasan kesabarannya dan pemulus jalannya menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang hamba mengenal bahwa Allah adalah Rabb yang begitu luas rahmat dan ampunannya, Maha menerima taubat hamba-hambanya, mengampuni segala dosa, baik yang besar maupun yang kecil, maka seorang hamba akan berprasangka baik bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosanya, dan ia akan semakin besar rasa harapnya kepada Allah dan tidak akan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi ketika seorang hamba dalam kondisi menjelang kematiannya, ketika fisik dan tubuhnya tidak bisa lagi digunakan untuk memperbanyak ibadah, maka yang paling bisa ia lakukan adalah berprasangka baik kepada Allah dengan harapan yang besar atas rahmat dan ampunannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah azza wa jalla." Jangan sampai salah seorang di antara kalian meninggal kecuali ia dalam kondisi berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan prasangka baik kepada Allah adalah mereka akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia prasangkakan kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi, in dhanna bi khairan falahu wa in dhanna syarran falahu."
Sesungguhnya aku sesuai dengan prasangka hambaku terhadapku. Jika ia berprasangka baik, maka baginya apa yang ia prasangkakan. Dan jika ia berprasangka buruk, maka baginya apa yang ia prasangkakan. Hadis riwayat Ahmad. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu juga mengatakan, demi Allah, tidak ada pemberian yang diberikan kepada hamba seorang mukmin yang lebih baik daripada prasangka baik kepada Allah. Demi Allah, tidaklah seorang hamba berbaik sangka kepada Allah kecuali Allah akan memberikan apa yang ia sangkakan. Itu karena kebaikan berada di tangan Allah. Namun perlu digarisbawahi bahwa prasangka baik yang benar kepada Allah adalah dengan melakukan amal-amal yang sesuai dengan apa yang kita prasangkakan kepada Allah. Seorang yang berprasangka baik bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosanya harus menghadirkan taubat yang benar, istighfar yang rutin, serta rasa penyesalan dan kekhawatiran atas akibat buruk yang ditimbulkan oleh dosa-dosanya. Bukan justru bermudah-mudahan dalam melakukan dosa dan merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga seseorang yang berprasangka baik kepada Allah atas musibah yang menimpanya tentu harus menghadirkan rasa sabar dan ridha atas ketetapan Allah dan diikuti dengan tawakal serta menunjukkan betapa fakirnya, betapa butuhnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Innal mu'mina ahsana dhanna bi rabbih fa ahsana al-'amal wa innal fajira asa'a dhanna bi rabbih fa asa'a." Seorang mukmin yang berprasangka baik kepada Rabb-Nya pasti akan baik amalnya. Adapun pendosa ia berburuk sangka kepada Rabb-Nya, maka pasti akan buruk pula amalnya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu buah dari prasangka baik kepada Allah adalah lahirnya tawakal yang benar, kelapangan dada serta optimisme dalam menjalani kehidupan dunia. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, setiap kali seorang hamba berbaik sangka kepada Rabb-Nya, maka harapannya kepada Allah akan baik, tawakalnya akan lebih tulus karena ia yakin bahwa Allah tidak akan mengecewakannya, tidak akan memutuskan harapannya, tidak akan menyia-nyiakan amalnya. Sungguhnya tidak ada yang paling melapangkan dada setelah iman selain yakin kepada Allah, berharap kepadanya dan berbaik sangka kepadanya. Keadaan yang sulit dan cobaan yang berat yang mendera kadang membuat seorang berputus asa dan hilang harapan. Namun dengan adanya iman yang berbuah prasangka baik kepada Allah, yang kemudian melahirkan optimisme, justru akan menggerakkan seorang hamba untuk melihat sisi-sisi positif dari kesulitan dan cobaan yang dihadapi, serta menggerakkan seorang hamba untuk bersemangat dalam menyelesaikan kesulitan dan masalah yang menimpanya. Salah satu contoh optimisme yang Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah kisah Talut dari Bani Israel melawan Jalut dan pasangannya yang secara kuantitas lebih banyak. Ketika kekhawatiran melanda mereka, maka tampillah orang-orang yang memiliki keyakinan tinggi kepada Allah. Dengan optimisme mereka mengatakan, qala alladziina yadhunnuna annahum mulaqullah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah wallahu ma'as sabirin. Mereka yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Surah Al-Baqarah ayat 143. Lalu mereka melanjutkan dengan doa yang melambangkan kefakiran, kebutuhan dan harapan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala.
Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, teguhkanlah langkah-langkah kami, dan menangkanlah kami atas kaum yang kafir. Surah Al-Baqarah ayat 150. Kemudian di ayat yang lain Allah menyebutkan tentang orang-orang beriman ketika ditakut-takuti oleh orang-orang munafik dengan kedatangan pasukan musuh yang banyak. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yaitu mereka yang ketika ada orang-orang mengatakan kepadanya, sesungguhnya orang-orang kafir telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Oleh karena itu takutlah kepada mereka. Ternyata ucapan itu menambah kuat iman mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami bagi kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Surah Al-Imran ayat 173. Begitu juga dalam sirah, dalam perang Khandaq, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan optimismenya dalam peristiwa perang Khandaq ketika kaum muslimin kelaparan dan kedinginan dalam keadaan terkepung oleh kaum musyrikin yang merupakan gabungan suku-suku Arab. Justru Nabi tampil dengan optimisme yang luar biasa dengan memberikan kabar gembira bahwa mereka kaum muslimin akan menaklukkan Persia dan Romawi. Barakallahu li wa lakum fil kitab was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima min al-'ilmi wal hikmah. Qultu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li syarrihi wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafizu 'ala at-ta'ah wa huduril jum'ah wal jamaah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Contoh-contoh optimisme yang telah kita sebutkan memang begitu jauh masanya sebelum kita ada. Maka Allah menghadirkan potret optimisme di zaman kita yang semasa dengan kita, yang bisa kita saksikan setiap harinya. Potret nyata itu adalah saudara-saudara kita di Palestina. Kita semua sangat mengetahui apa yang terjadi pada mereka. Walaupun kepiluan dan kesedihan senantiasa mendera karena kehilangan anggota keluarga dan rumah. Walaupun mereka hidup dalam keadaan sulit karena listrik, air, dan makanan yang terbatas, namun pemandangan yang mereka tampilkan di hadapan kita adalah keimanan yang kuat, keyakinan yang teguh, prasangka baik kepada Allah, tawakal yang tulus, optimisme yang tinggi, dan pelajaran-pelajaran lainnya yang mencampur dan membuat kita merasa malu dengan kondisi kita yang begitu banyak terlena dengan kehidupan dunia ini, yang hanya beribadah sekadarnya tanpa kualitas yang berarti, yang selalu mengeluh tanpa henti atas kesusahan dan kesulitan yang dihadapi, yang masih belum pandai mensyukuri nikmat keamanan yang Allah berikan kepada kita. Maka munculkanlah pertanyaan yang harus dipertanyakan pada diri kita ini: apakah kita berhak masuk surga dalam kondisi seperti ini, sementara belum datang kepada kita cobaan-cobaan yang pernah menimpa umat-umat sebelumnya? Maka jamaah sekalian, mari bangkit dan berusaha untuk menjadi pribadi muslim yang lebih baik. Jangan lupakan saudara-saudara kita di Palestina. Bantu mereka
memanjatkan doa agar Allah menyediakan pertolongan dan kemenangan kepada mereka. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا عزيز يا قهار يا رب العالمين. اللهم انصر الإخوان المستضعفين في غزة. اللهم انصر الإخوان المجاهدين في فلسطين. اللهم أيدهم بتأييدك واحفظهم بحفظك يا قوي يا عزيز. اللهم عليك باليهود المعتدين الذين قتلوا إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم انزل عليهم وعلى من عاونهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا وقيامنا وسائر أعمالنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.